Selamat datang di kuliah Digital Manufacturing. Jadi kebetulan minggu ini, banyak sekali kegiatan, penelitian, pengabdian, dan juga undangan dari kementerian, jadi belum bisa untuk kuliah offline. Nah, kalau Masnya lihat gitu kan ya, di silabus ataupun di jadwal, topik yang sudah saya sampaikan di awal, memang di pertemuan setelah, apa namanya, setelah UTS itu adalah mmm, berkaitan dengan, ini, apa namanya, belajar terkait dengan plan simulation. Jadi pertemuan ketujuh ini berkaitan dengan bagaimana cara modeling ya, sebuah plan simulation ya, menggunakan software plan simulation untuk memodelkan, sebuah workflow ya. Workflow ini bisa macam-macam. Jadi bisa workflow misalkan, aliran, pasien di rumah sakit itu juga bisa, aliran misalnya logistik di sebuah, harbor atau sebuah pelabuhan juga bisa, aliran material di pabrik pastinya bisa karena memang itu didesain untuk itu, dan juga bisa digunakan untuk modeling modeling yang lain ya. Jadi ini sudah Masnya pelajari secara tidak langsung ya, melalui project di, semester kemarin, yaitu membuat model, aliran material untuk, industri manufaktur, terutama sekali manufaktur yang sifatnya continuous. Kemudian ini ada beberapa tutorial sebenarnya kalau kita bicara, how to-nya. Jadi ada salah satu dosen di Belanda yang dia mencoba bikin, example lah ya, example dari sebuah plan simulation. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh ya, misalkan nomor 7 ini misalkan bagaimana kita membuat sebuah model ya, sebuah pabrik mobil, ya misalkan bagaimana setup-nya dan lain-lain. Jadi bisa dilihat di 98. Bisa juga nanti di sini cara modeling, aliran dan juga pekerja ya. Kemarin waktu di tugas yang sudah di-upload itu ada beberapa yang sudah, bikin secara baik gitu kan ya. Ada juga yang memang masih seadanya gitu ya. Kemudian, nah yang penting sebenarnya kalau Masnya, pengen tahu gitu kan ya, inti dari penggunaan software plan simulation ini adalah untuk optimasi. Nah, kalau di ilmu teknik industri biasanya itu ada optimasi menggunakan algoritma tertentu untuk mengoptimasi misalnya supply chain atau mengoptimasi sebuah proses produksi. Cuman kalau kita di dunia teknik mesin biasanya simulasi digunakan untuk trial and error. Jadi optimasinya masih berupa trial and error. Nah, eee, tujuan utama dari modeling ini adalah sebenarnya untuk membantu ya, membantu bagaimana seorang planning engineer untuk mengoptimalkan takt time dan juga mengoptimalkan proses yang ada. Jadi kalau misalnya dengan existing condition kita simulasikan, kemudian kita coba untuk memindah location atau mengatur posisi tenaga kerja atau labor, maka, biasanya kita bisa melakukan optimasi tadi. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita menggunakan experience atau trial and error itu di pabrik, maka itu akan mengganggu ya, mengganggu jalannya pabrik yang ada, dan ini biasanya akan sangat sulit. Jadi kalau misalnya Masnya atau Mbaknya gitu kan ya, mau melakukan optimasi sebuah pabrik mobil misalkan, anggaplah, "Oh, ini orangnya saya pindahkan ke sini. Oh, ini prosesnya saya mulai dari sini dulu. Oh, mesin ini dipindah ke posisi ini." Nah, untuk bisa mindah-mindah tadi, itu diperlukan sebuah trial. Nah, waktu trial kan otomatis proses produksi itu tidak berjalan. Nah, caranya supaya kita bisa tetap mengoptimasi trial and error,
tetapi produksi berjalan adalah menggunakan simulasi. Nah, ini merupakan salah satu fungsi utama dari sebuah software teknomatik. Jadi, yang kemarin di YouTube ya, ada beberapa yang sudah apa namanya, sudah melakukan optimasi ya, walaupun memang belum optimasi ya, sudah mencobalah untuk mengidentifikasi kira-kira kalau menggunakan model lain itu hematnya dibandingkan dengan model sebelumnya itu berapa menit misalkan ya, kemudian energinya kurang berapa dan lain-lain. Nah, kalau Masnya lihat misalkan untuk detail yang lain ya, itu bisa dipelajari di sini. Saya dulu, eee, pernah punya project ya bareng dengan teman itu kalau Masnya, eee, kemarin sudah mencoba software plant simulation, itu ada namanya energi modul ya. Energi modul itu adalah, sebuah toolbox yang ada di plant simulation yang digunakan untuk mengestimasi ya. Tujuannya mengestimasi berapa energi yang diperlukan. Nah, itu dibikin oleh teman-teman saya itu dalam, satu kantor di project namanya For Energy kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi tidak hanya mengoptimasi proses, tetapi juga mengetahui energinya seperti apa. Nah, kemarin kalau di beberapa simulasi juga sudah menampilkan gitu kan ya, energi yang digunakan itu berapa. Nah, itu salah satu hal yang mungkin bisa apa namanya, bisa dioptimalkan. Kenapa? Karena pada waktu itu, waktu Project for Energy itu jalan, ya dibiayai sama Siemens. Kebetulan R&D Siemens itu, kantornya ada di Erlangen dan tempat saya tinggal dan juga tempat kerja. Jadi kalau bisa di-searching itu Siemens Erlangen Research Center. Jadi ya mungkin research center-nya Erlangen itu sama Undip sama kali ya besarnya ini. Jadi kalau Masnya lihat gitu kan ya, mmm. Itu besarnya sama dengan Undip ya, mungkin lebih besar, sana dibandingkan dengan, Undip. Jadi, sangat besar sekali riset centernya, cuman ini belum bisa ditampilin ya. Jadi dia itu ada di samping tol, di samping tol, daerah sinilah ya. Tapi ini kok nggak tampil apa namanya, tampilan yang, eee 3 dimensinya, ya. Jadi di sini itu ada sebentar, Simonagi. Nah, di daerah sini ya, sini, kompleks sini, jadi kompleks ini adalah kompleks riset centernya Siemens, di sini. Jadi mulai sini, sampai sini, muter ke sini. Jadi ini kompleks Siemens nih. Ya, ini tapi kok nah, saya ada di sini. Dulu itu di teknik fakultet di sini, daerah sini, di sinilah ya, fakultas teknik. Nah, ini biasanya kalau kita riset center tuh ya joinan gitu ya, antara sini dengan sini. Nah, dulu ya develop salah satu tool yang Masnya sudah pakai ya, itu terkait dengan energi simulation. Eee Kemudian ini chapter 7 Masnya sudah belajar ya. Nah, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan chapter 8 ya. Chapter 8 ini berkaitan dengan teknologi digitalisasi. Jadi kalau kita bicara teknologi digital kan ada banyak tuh. Jadi ada yang kemarin digital twin, kemudian ada AI, ada namanya cloud computing dan lain-lain. Cuman kalau kita bicara digitalisasi, memang beberapa konsultan itu mengkategorikan ada namanya core teknologi. Jadi teknologi inti yang mensupport Industri 4.0 dan juga digitalisasi.
Kemarin kalau nggak salah sudah saya sampaikan ya bedanya Industri 4.0 sama digitalisasi ya. Jadi kalau kita bicara digitalisasi, itu kita bicara step awal untuk menuju ke 4.0. Kalau digital itu lebih cenderung bagaimana kita ngubah proses yang tadinya itu manual atau non-digital ke digital, yaitu bisa database, bisa itu berupa gambar, bisa itu berupa production planning, dan lain-lain. Nah, setelah itu ke digital, data digital ini kemudian kita learning untuk bisa kita lakukan predictability dan adaptability. Nah, predictability sama adaptability capability ini yang disebut dengan industri 4.0. Nah, digital manufacturing ini sebenarnya adalah mata kuliah pengantar sebelum kita menuju ke industri 4.0. Nah, kalau kita bicara 4.0 memang saat ini menjadi tren, yang tadi saya juga lagi ada program sebenarnya diundang tuh untuk mendampingi 8 perusahaan industri semen, keramik di Indonesia untuk bertransformasi ke 4.0. Kalau kita bicara 4.0 di Indonesia memang masih ada kendala. Ya, salah satunya tentu saja teknologi, kemudian kemampuan SDM, dan lain-lain. Tetapi, kabar baiknya saat ini juga muncul banyak startup ya di Indonesia yang memang dia mencoba untuk bikin solusi industri 4.0 untuk untuk industri di Indonesia. Tadi saya ketemu Infinity Group ya, dia bikin mulai dari computer vision robotik, mulai dari integrated augmented reality, mulai dari ke Karakuri dan lain-lain, dan dia dipakai di grupnya Toyota. Tetapi secara umum memang Indonesia ini masih sedikit industri yang sudah menerapkan industri 4.0, ya kurang lebih ya di sekitar 41%. Kemudian kalau kita bicara industri 4.0 ya yang memang dasarnya adalah digitalisasi, tujuannya adalah satu, dengan digital, dengan 4.0 kita bisa mengoptimalkan operasi di perusahaan. Ya, misalkan hari ini pesannya misalkan, ya, jadi kalau Mas nanti kerja di Toyota misalkan ya, jadi itu ada namanya Heijunka. Heijunka itu adalah leveling, ya kemarin sudah ke-link sedikit ya. Heijunka itu adalah leveling proses produksi untuk beberapa beberapa varian. Nah, itu akan sangat sulit jika kita tidak punya sistem terdatabase based on digital. Jadi, dengan adanya digitalisasi, database-nya jelas, value chain-nya semua terintegrasi, maka kita bisa melakukan operation yang fleksibel. Kemudian yang kedua adalah cepat dalam mengkonfigurasi. Kalau nggak salah ini sudah saya sampaikan di awal kuliah. Jadi intinya kalau kita bicara 4.0 yang based on digital tadi, antara satu mesin dengan yang lain bisa saling berkomunikasi. Nah, dengan bisa berkomunikasi ini, maka memungkinkan antar mesin untuk mengubah setup. Jadi lebih autonomous configuration gitu ya, kalau kita bicara di proses produksi. Dan integrasi ini juga biasanya bisa mengimprove gitu ya, ya, koneksi antara customer dengan, kita. Kemudian lebih bagus logistiknya, contoh kalau misalkan nanti Masnya kerja di Toyota misalkan ya, atau di Astra, itu sekarang banyak sekali truk-truknya yang dipasang RFID, GPS. Jadi kira-kira, oh ini isinya apa truknya, kapan datangnya, saat ini sampai mana, itu bisa termonitor. Kemudian ini lagi tren juga, jadi bisnis sekarang based on data. Jadi kalau misalnya Masnya sering apa namanya order apa contohnya kalau di Shopee makanan gitu ya, Shopee Food nanti ya makanan itu akan muncul terus. Jadi berdasarkan on data. Jadi dia lebih baik dalam mengambil keputusan dan ujung-ujungnya lagi tren juga ini di dunia adalah lebih hemat energi ya, bisa itu pakai circular ekonomi maupun bisa menggunakan optimasi-optimasi lain untuk mengoptimalkan produk yang ada. Nah, ini contoh teknologi saja kalau kita bicara digitalisasi ya.
Tapi ini mungkin nggak tahu, kalau Masnya bisa nangkep ya syukur, kalau enggak ya silakan nanti tanya ya. Jadi kalau misalnya kita bicara digitalisasi di pabrik misalkan ya, yang tadinya itu datanya nggak terkoneksi, misalkan kalau ada masalah anggaplah misalkan kita ada di pabrik mobil, ya misalkan ada masalah terkait dengan painting. Misalnya painting-nya terlalu gelap atau terlalu tebal gitu, jadi kan ada masalah di sini. Nah, untuk bisa nge-solve masalah tadi kan biasanya perlu waktu tuh, ya dapat insight dulu, nganalisis dulu, kemudian bikin rencana improvement, baru take action. Jadi ada waktu yang terbuang. Nah, digitalisasi ya sebagai contoh, ini contoh saja, misalnya kita menggunakan real time capability, integrasi sistem. Jadi kita lebih mudah mendeteksi jika ada terjadi defect atau cacat produksi tadi. Kemudian menggunakan big data kita bisa melakukan analisis yang lebih cepat. Dengan big data tadi biasanya kita ada DSS, Decision Support System yang bisa kita gunakan untuk how we can take care the problem in short time of period. Jadi ini sebagai gambaran ABCDE ini adalah teknologi-teknologi digital yang bisa kita gunakan untuk mempercepat solving problem. Jadi paling gampang gitu kan ya. Nah, keuntungan menggunakan teknologi digital adalah we can react as fast as possible gitu kan ya, in order to solve the problem. Jadi lebih agile. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga kalau kita bicara digitalisasi, ya tidak terlepas dari integrasi vertikal dan horizontal. Bagaimana misalkan mengintegrasikan di ERP sampai nanti ke production process. Ini ISA 95. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan waktu di pertemuan kedua apa ketiga. Nah, ini semua bisa didigitalkan ya, termasuk yang horizontal integration. Jadi mulai dari end to end, dari raw material sampai ke customer. Nah, yang pengen saya sampaikan tuh ini, jadi bahasan tadi kan di judulnya adalah teknologi untuk digital. Nah, teknologi digital ini ada macam-macam, misalnya augmented reality. Augmented ini sebagai gambaran bisa dipakai untuk SOP, bisa dipakai untuk training, ya, bisa dipakai untuk maintenance, ya, bisa dipakai untuk apa namanya, coba-coba gitu. Jadi coba-coba contohnya begini, jadi kalau misalnya kita punya pabrik, tiba-tiba mesin apa nih, mesin assembly kita gitu kan ya, rusak dan kita harus pesan di Jepang misalkan. Nah, sebelum mesin itu datang dari Jepang, kita bisa menggunakan augmented reality untuk ngecek space, untuk ngecek apa namanya, functionality dan lain-lain. Nah, ini banyak juga diimplementasikan di pabrik-pabrik elektronik. Jadi kemarin kita juga ada program di Batam juga implementasi untuk ini misalkan. Kemudian terkait big data, ya big data ini berarti kita collecting data semua. Nah, kalau di pabrik datanya bisa macam-macam, bisa performance, bisa defect, ya quality maksud saya, kemudian bisa ya kalau lebih teknisnya misalnya unplanned breakdown-nya itu ada berapa, MTTR-nya berapa, MTBF-nya berapa, kemudian kita bicara availability, kita bicara terkait dengan energy consumption, kita bicara terkait dengan productivity, itu bisa kita data analisiskan. Nah, ini sekarang lagi tren big data analytic. Jadi kalau misalnya Masnya lulus nanti di teknik mesin mungkin tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun lagi, nanti kalau kerja akan banyak menemukan big data ini ya, big data analytic. Jadi saat ini trennya memang semua menggunakan big data. Even kalau Masnya contoh paling simpel kalau Masnya misalnya pakai HP gitu kan ya, itu juga pakai big data semua itu Mas. Jadi contoh Masnya rumahnya ada di mana nih, daerah Simpang 5 Semarang gitu ya. Kemudian setiap hari mengaktifkan GPS-nya di HP ke kampus, ke macam-macam. Nanti kalau suatu saat Masnya misalnya biasanya ke kampus Tembalang lewat misalnya Gombel, tiba-tiba Masnya lewatnya lewat Sigarbenca. Itu secara teknis kalau Masnya mengaktifkan ya, mengaktifkan fitur big data itu langsung bisa, nanti bisa diingatkan salah jalan,
biasanya Masnya lewat ini kalau kenapa lewat ini, itu bisa dilakukan. Jadi, itu contoh big data yang paling simpel yang secara tidak langsung, sudah di-learning oleh Google. Kemudian ada additive manufacturing, ini juga bagian dari, industri 4.0 yang memang supporting-nya adalah, teknologi gambar kalau digitalnya ya. Teknologi gambar, CAD/CAM, kemudian masuk ke otomasi di 3D printer. Nah, 3D printer ini kalau Masnya kerja di pabrik, tidak serta-merta ya, tidak serta-merta teknologinya merupakan teknologi, material plastik ya. Tetapi sekarang banyak juga gitu kan ya, additive manufacturing yang menggunakan bahan logam. Bahkan di tempat saya itu menggunakan bahan, apa namanya, bahan magnet untuk bikin, motor magnet yang dipakai di mobil listrik. Jadi kemarin itu ada project juga gitu kan ya, eee, Monster AI gitu kan ya. Jadi ada juga nggak ada sih. Mhm. Jadi kemarin itu kita ada project untuk ngeprint Mas ya. Jadi kalau 3D printer itu kan biasanya ngeprint pakai pakai metal ini ya. Tapi, eee, kita di tempat saya dulu gitu kan ya, itu yang di-print adalah telur. Jadi telur isinya itu komponen, elektronik gitu kan ya. Cuma di sini kok nggak ada ya. Jadi waktu kita ngeprint gitu kan ya, waktu kita ngeprint itu kita bisa ngeprint ini nggak kelihatan di sini sih, terlalu kecil ya. Bisa ngeprint antara yang metal, jadi ini tuh ada metal kayak tembaga gitu ya, sama base-nya. Base-nya ini dari plastik, kemudian, tembaganya dari logam. Jadi satu ngeprint itu bisa ngeprint gitu ya, beberapa komponen ya, baik itu metal dan juga eee, dengan plastiknya. Nah, ini salah satu yang di-develop oleh teman-teman, saya dulu waktu di, Jerman. Jadi bagaimana kita bisa ngeprint, sekali ngeprint itu adalah ngeprint yang 3 dimensi plus komponennya beda-beda. Nah, saya balik lagi ke sini terkait dengan printer. Cloud computing kayaknya sudah saya jelaskan ya. Jadi bagaimana kita melakukan saving data, processing data, dan juga learning data menggunakan platform cloud. Nah, cloud ini biasanya kalau di manufaktur ya, Eee, banyak sekali jenisnya. Jadi kalau untuk kontrol bisa menggunakan MindSphere Cloud punyanya Siemens, atau bisa pakai AWS, itu juga paling lagi booming di Indonesia dan lain-lain ya. Jadi tugasnya itu nyimpen data, proses data, dan learning data. AI ini lagi tren, jadi kalau Masnya misalkan nanti ada yang tertarik, riset TA terkait dengan AI, ya ini menarik nih, karena memang lagi dibutuhkan saat ini di industri. AI-nya ini macam-macam, jadi ada yang based on computer vision, ada based on, algoritma ANN misalkan, atau, yang lebih, advance ke deep learning maupun ke yang lainnya. Cyber security menjadi kritikal, jadi saat ini banyak perusahaan yang memang, punya concern ke cyber security karena ini menjadi salah satu, basic ya sebelum kita implementasi industri 4.0. Kemudian ada digital twin. Nah, ini merupakan, model digital yang merepresentasikan dari real operation yang ada di factory, namanya digital twin. Dan IoT, yang Bapak Mas-Masnya sudah tahu semua, dan advance robotik. Nah, yang pertama, teknologi digital yang lagi tren, yang mensupport 4.0 adalah teknologi Internet of Things ya. Dulu waktu semester 1 ya, sudah dapat mata kuliah ini. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengkoneksikan antara mesin satu gitu kan ya, dengan mesin yang lain based on internet.
dalam tanda petik mesin ini bisa sistem, bisa aplikasi, bisa ya things yang lain gitu ya. Nah, ini lagi tren juga di industri terutama sekali untuk mensupport vertikal sama horizontal integration. Nah, IoT ini kalau di dunia pabrik, kita bicara dunia factory ya, biasanya digunakan untuk collecting data dari performan mesin atau kinerja di real factory, kemudian kita tarik dan kita bisa analitik. Jadi kalau platformnya ya pasti ada sensor, kemudian kita lempar data dari sensor ke internet atau intranet, kemudian kita olah, kemudian kita tampilkan menggunakan HMI, Human Machine Interface, ataupun platform-platform yang lain. Nah, ini kalau low cost solusinya banyak, ada yang menggunakan untuk kontrolnya ya, untuk sekedar untuk nampilin ya, bisa pakai Raspberry ataupun yang lainnya. Nah, ini contoh IoT saya pikir Masnya sudah pernah lihat video ini ya? Sebentar, kayaknya bentar, saya unshare dulu karena belum saya share videonya ya. Jadi kalau IoT bisa macam-macam ya. Contoh I start my days, sun rays, I tap the phone. Contoh misalkan ini IoT untuk kopi mesin. Ya ini kadang-kala kalau di Eropa diperlukan ya. Jadi bangun tidur minum kopi, jadi nggak perlu susah sulit ya. Nah kalau di industri otomotif misalkan ya dipakai juga tuh misalkan untuk melakukan optimasi gitu ya di chiller, di apa namanya pompa kadang ya, kemudian di AC ataupun lightning. Ini kadang menggunakan IoT juga, atau kalau di otomotif application digunakan untuk temperatur sensor ya, kontrol GPS, kontrol apa namanya kondisi suhu atau kelembapan di mobil dan lain-lain. Contoh. Coffee's on, I mowed the lawn, impressing Sean, so connected, so effective. I let it drop, clean it up. Nah, sebentar. I do my part, clean it up. Misalkan IoT untuk ini di rumah juga bisa, IoT untuk sensor bersih juga bisa. Oh, mana tadi ya? Sampai mana tadi? Ini ya. I let it drop, clean it up. Heat and smart, I do my part. Get in the car. Superstar, they're watching me. IoT, 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 IoT. I check my stock. What a shock. Buy some prawn. My oven's on. Coming home. Future zone. All for me. IoT. 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 Live like a boss. Jadi ini sebagai contoh saja lah. Kalau di dunia teknis IoT ini sekarang menjadi tren ya. Jadi kalau misalkan contoh dulu lah ya kalau kita bicara printer, jadi Epson macam-macam tidak ada fitur IoT-nya. Tapi sekarang baik itu TV, baik itu kulkas, baik itu apalagi printer semua menggunakan fitur IoT. Jadi misalkan ngeprint jarak jauh, kemudian paling simpel kan seperti itu. Kemudian kita bisa memonitor ya apa isi dari kulkas dari jarak jauh dan lain-lain. Nah, kemudian big data tadi sudah saya sampaikan. Nah, mungkin Mas-mas perlu tahu ya, kenapa kok disebut big data? Big ini besar, data ini ya datanya besar. Jadi datanya itu variasinya macam-macam. Ya contoh misalkan kalau kita bicara big data untuk order makanan, kan macam-macam. Ada yang beli pisang goreng, ada yang beli nasi padang, ya, jumlahnya berapa, pedas apa enggak, itu variasinya banyak sekali. Kemudian high volume. Ya, jadi memang kapasitasnya besar. Jadi ini variasinya beraneka ragam.
kemudian volumenya juga tinggi, kemudian variability sama velocity-nya beda. Nah, variability ini, misalkan segmennya beda, ya misalkan contoh kita bicara terkait dengan big data untuk, prognosis diagnosis kira-kira ke depan itu siapa yang jadi presiden 2024. Nah, itu kan variasinya banyak tuh. Ada yang teks, misalkan ya, ada yang video, ada yang tulisan, itu bisa semua dikategorikan sebagai big data. Maksud saya komennya ininya. Kemudian velocity, velocity ini berkaitan dengan aliran datanya. Jadi kalau dulu gitu ya, aliran datanya kan stabil ya, tapi kalau sekarang misalnya data untuk memprediksi siapa presiden Indonesia 2024 kan ya kalau musim kampanye mungkin banyak datang, kalau lagi nggak musim lagi turun, jadi velocity-nya beda-beda. Ini kalau di mesin juga sama, jadi kalau kita bicara big data analitik di mesin, itu juga sama, variasi yang keluar dari sebuah mesin biasanya banyak, kemudian volumenya terus-menerus kan, ya. Jadi besar, variability-nya besar dan juga velocity-nya juga besar. Cuman memang kalau di mesin, best practice-nya saat ini adalah kita mencoba mengklusterifikasi data. Jadi mesin learning yang digunakan di industri manufaktur itu, kita klasifikasikan dulu, supaya nanti waktu kita learning data itu bisa kita dengan mudah untuk memprediksinya. Jadi, agak sedikit beda big data implementation di pabrik dengan big data implementation yang ada di non-pabrik. Karena kalau terlalu banyak data di pabrik variasinya itu juga akan relatif sulit untuk eee, dianalisis. Kemudian ya kalau impact-nya apa? Jadi impact-nya yang pertama bisa ke product design. Jadi yang dulu misalkan desain itu berdasarkan coba-coba, ya sekarang enggak. Jadi kalau misalnya Masnya nanti kerja di R&D product development misalkan di sebuah mobil, itu pada dasarnya keluaran mobil tahun 2025 misalkan itu sudah diprediksi menggunakan big data analitik gitu kan ya, dari, tren yang ada. Nah misalkan, oh saat ini lagi trennya adalah, SUV listrik ya mungkin tahun 2025 akan banyak ada, SUV ya, yang itu berlistrik ya. Jadi based on data, data ini bisa macam-macam, dialog di media sosial, video, bisa itu gambar, dan lain-lain. Jadi produk desain jauh lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan manual metode. Jadi survei, kemudian interview itu kan manual method. Nah, sekarang untuk produk desain rata-rata menggunakan big data. Sedangkan untuk planning-nya juga sama, ya. Contoh kemarin kalau di otomotif di 2 tahun yang lalu ada shortage ya, kekurangan chips. Nah itu, eee, kalau kita menggunakan big data otomatis langsung, "Oh ini ada shortage chips," maka ya apa yang harus kita lakukan, ya untuk bisa produksi tetap bisa jalan ya. Kemudian untuk quality inspection ini juga banyak yang menggunakan big data based on computer vision. Jadi contoh tadi kita, ada demo juga dari Toyota untuk menginspeksi mesin menggunakan computer vision. Ini juga menggunakan big data analytic. Kemudian cloud computing. Nah, cloud computing ini ya Masnya sudah tahu juga sebenarnya bagaimana kita gitu. Ini kalau Masnya punya komputer, running-nya kan pakai RAM di internal. Nah, ini kalau cloud computing, running-nya itu di cloud, ya. Bisa itu sifatnya IaaS ya, infrastructure, jadi, storage, ya networking itu dari cloud, tapi untuk HMI, application kita bikin sendiri. Atau yang sifatnya PaaS, jadi kita cuman application data lainnya di cloud, atau bahkan SaaS, semua based on cloud ya. Ya contoh kalau Masnya misalnya, pesen Gojek gitu kan, SaaS, jadi semua data ke cloud tidaknya, jadi itu akan jauh lebih efisien. Tetapi sekali lagi tergantung dari kebutuhan, apakah kita milih IaaS, PaaS, atau SaaS. Kemudian benefit-nya apa kalau kita pakai cloud? Yang pertama yang jelas kita itu lebih mudah untuk migrasinya.
Jadi sewaktu-waktu kita pindah kantor, sewaktu-waktu pindah pabrik, itu akan jauh mudah karena cukup mengkoneksikan cloud yang kita miliki dengan yang lain. Kemudian, secara secara apa namanya, secara jangka panjang itu lebih hemat karena kita tidak perlu melakukan maintenance ya. Jadi maintenance di-handle sama provider, tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya adalah terkait dengan security. Contoh misalnya Masnya punya perusahaan, ya cloud computing-nya ada di US misalkan, tiba-tiba Indonesia sama US itu perang misalkan, ya otomatis kan, ya walaupun di agreement-nya kita harus, US, provider harus provide ke kita, tapi kalau perang kan beda case-nya, ya itu bisa diputus lah, datanya diambil lah, dan lain-lain. Jadi ada plus minusnya. Kemudian AI, jadi ini, sebagai gambaran saja, siapa tahu nanti ada yang mau ngambil skripsi AI ya, dengan misalkan dengan Pak Yuga ataupun yang lain. Jadi AI itu ada macam-macam. Jadi tidak hanya ANN itu enggak, tapi ada namanya RPA, based on computer vision, ada NLP, ada machine learning, deep learning ya, termasuk robotik itu sendiri. Jadi ya, intinya AI adalah suatu sistem yang dia bisa learning itu mengolah data dari kondisi yang ada. Nah, dan dia bisa sifatnya tidak statik, tapi sifatnya dinamis. Jadi kalau misalkan, kalkulator gitu ya, kan kalau Masnya ngasih input A plus B sama dengan C, maka dia akan seperti itu terus. Nah, AI ini enggak. Jadi kalau A plus B sama dengan C, A minus, apa namanya, strip plus B strip dia akan berubah lagi. Jadi dia learning atau itu belajar dari proses-proses sebelumnya. Nah, ini bedanya AI dengan apa namanya ya, algoritma input output. Kemudian AI ini ya, banyak lah ya sekarang kalau misalnya Masnya pakai ChatGPT ya itu bagian dari AI juga gitu kan ya. Dia me-learning semua data teks yang ada di internet kemudian memberikan saran teks yang paling baik ke Masnya. Kemudian ini ada Oh yeah, contoh ya, good. ini The universal contoh sign for auto. AI untuk autonomous driving ya, punyanya Nvidia. Jadi awal-awal dia nabrak kanan, nabrak kiri gitu kan ya. Nyenggol kanan, nyenggol kiri gitu ya. Tapi setelah dia dilepas misalkan ya 1, 2 hari, maka dia akan learning, oh gini tuh salah toh, oh ini benar, oh harus seperti ini gitu. Termasuk nanti kalau di malam hari gitu ya, harus seperti apa. Okay. Car driving itself. I'm not touching anything. So cool. And the auto? Jadi ini sudah lumayan bagus gitu ya dibandingkan tadi. Jadi ini adalah learning. Jadi semakin kesini maka dia akan semakin pintar. Ya. Nah ini salah satu hal, salah satu hal yang menjadikan AI itu sangat-sangat bahaya gitu. Karena dia belajar lebih cepat dibandingkan dengan otak manusia. Termasuk untuk kondisi hujan dan juga malam. Got it. Nah, itu contoh AI ya. Ini juga bagian dari teknologi digital. Jadi kalau sekarang ya mungkin banyak sketch gitu kan yang coret-coret untuk bikin desain mobil. Ke depan mungkin ya enggak, tinggal masukkan apa namanya data yang ada otomatis AI mengenerate desain sebuah mobil impian bagi orang Indonesia. Ini sangat-sangat mungkin sekali gitu ya. Karena memang semuanya yang bisa terdigitalkan, maka dia bisa dioptimalkan menggunakan mesin learning gitu ya. Ya, ini contoh. Nah, dalam machine learning itu ada 3 ya, ada 3 classification. Yang pertama adalah supervised learning,
Supervise artinya dia ada pattern tertentu yang kita set up di awal, diklasifikasikan. Yang kedua unsupervised, jadi tergantung datanya bergerak kanan, maka learning-nya akan bergerak ke kanan dan lain-lain. Sama reinforced, jadi reinforced itu memang yang, kita ngasih semacam kayak, ya rambu-rambunya lah, yang strict, "Kamu nggak boleh gini nggak boleh gini nggak boleh gini." Nah, yang, apa namanya, yang menjadi bahaya kan yang unsupervised learning, walaupun memang ke depan rata-rata akan masuknya ke unsupervised learning karena, dia bisa mengoptimalkan dirinya sendiri. Jadi kalau pernah nonton dulu adalah misalkan apa tuh, Sylvester Stallone tuh apa tuh, film apa tuh, Terminator ya. Nah itu sangat mungkin sekali terjadi atau film I, Robot itu sangat mungkin terjadi karena learning dari AI itu lebih cepat daripada otak manusia. Contoh yang lain computer vision, misalnya pakai RPA. RPA itu sebuah learning tapi digunakan untuk administrasi, ya, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, kalau kita bicara learning atau kita bicara learning based on digital, peluangnya itu unlimited. Jadi bisa itu di product development, yang bisa pakai AI juga boleh, ya bisa juga, ya tadi seperti tadi saya bilang, kalau kita misalkan desain mobil, ya ke depan mungkin nggak perlu sketch aja, cukup gambar, ya kita digitalkan misalnya pakai SolidWorks, ya otomatis nanti ada misalkan 1.000 gambar kita masukkan ya dalam sebuah folder, kemudian diakses pakai SolidWorks, maka SolidWorks otomatis men-generate, ini loh mobil yang ideal tahun 2025, ya sangat mungkin sekali. Kemudian di proses planning ini banyak digunakan. Jadi kalau misalnya kita punya vendor, ya vendor supplier ada 5. Nah, nanti dengan machine learning kita bisa mengoptimalkan kira-kira vendor mana yang paling efisien untuk bikin sebuah, mobil misalkan. Nah, itu yang, nanti ke depan akan Masnya hadapi. Jadi head to head-nya adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan AI dengan kemampuan manusia. Nah, ya kalau misalnya AI-nya ini lebih pintar dari manusia, ya di tahap awal akan membantu. Jadi kalau misalnya, oh sulit untuk desain, otomatis dia bisa mendesainkan mobil. Oh sulit untuk mikir, ya termasuk pakai ChatGPT bisa mereka mikirkan. Tapi itu jangka pendek, tapi jangka panjang kalau ini dibebaskan maka akan menjadi sebuah bumerang bagi kita. Digitalisasi, ya sebagaimana teknologi yang lain, ya ini sebagaimana teknologi yang lain, pasti punya plus minus, ya. Dan yang namanya teknologi tidak bisa dibendung, tapi yang bisa adalah diarahkan, ya. Inilah jeleknya manusia. Jadi manusia itu tidak akan pernah, ya, tidak akan pernah, apa namanya, membendung teknologi, itu nggak akan pernah. Sekali ditemukan maka dia akan berkembang. Nah, AI ini juga sama. Jadi seperti kayak kita buka kotak Pandora sebenarnya. Kalau Masnya baca juga itu yang lagi tren yang mungkin ya ada adalah ada seorang ilmuwan itu dia mengubah, memodifikasi DNA yang masuk ke janin bayi. Jadi bisa saja nanti, eee, manusia ke depan tuh nggak kayak manusia saat ini gitu kan ya. Jadi misalkan campur DNA apalah gajah supaya kuat lah, campur DNA misalnya, harimau supaya garang dan lain-lain, itu sangat mungkin sekali dan itu menjadi perdebatan saat ini ya. Jadi ke depan sekali lagi teknologi ini, tidak bisa dibendung, tetapi bisa kita optimalkan. Jadi kalau misalnya kita bicara digitalisasi, pada short term, ya misalkan 10, 20 tahun ke depan ini akan memudahkan kerjaan engineer kita lah ya. Tetapi dalam jangka panjang ini belum tentu, tergantung dari bagaimana, kita sebagai manusia bisa membentuk dan mengarahkan teknologi yang ada. Jadi kalau saya bicara digital manufaktur yang sifatnya basic itu menguntungkan, tapi kalau misalnya kita bicara AI ke depan, belum tentu, tergantung dari sejauh mana ya, sejauh mana manusia bisa memanfaatkannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada.
Ya, yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ya saya mau bahas sedikit terkait dengan UTS kemarin, ya. UTS kemarin ada beberapa yang ya jawabannya sih mirip-mirip, tapi ya kurang optimal lah ya. Jadi yang pertama misalnya, apa sih digital manufacturing? Ya, satu misalnya, ya teknologi yang digunakan untuk mensupport manufacturing menggunakan tool digital ya boleh juga lah. 5 teknologi yang bisa digunakan ya contoh teknologi CAD, CAM ya, AI, computer vision, apalagi itu, misalnya digital twin, cloud computing, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan kedua, jadi tadi sudah saya sebutkan basic konsep dari 4.0 itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan secara vertikal dan horizontal. Nah, vertikal itu integrasi di internal perusahaan dari ERP, MES, SCADA sampai ke sistem operasi di bawah. Kalau horizontal ini berkaitan integrasi dari end to end, perusahaan dengan supplier-nya, customer-nya, dengan vendornya, jadi sifatnya di luar perusahaan. Explain dan teknologi di masing-masing integrasinya banyak inilah ya. Kemudian basic manufacturing strategy can be classified. Mass production, tahu kan ya? Produksi massal itu variasinya sedikit, jumlahnya banyak. Job shop, variasinya lumayan banyak, jumlahnya lumayan banyak. Custom, ya project ini jumlahnya, jumlah variasinya sangat banyak, tapi jumlah kuantitinya kecil. Contoh pesawat terbang, ya, helikopter gitu ya. Kemudian mass customization itu begini. Jumlah variasinya itu banyak, jumlah per variasi juga banyak. Nah, ini yang kita inginkan, mass customization. Cuman ini saat ini masih tahap pengembangan ya. Kemudian ya gampang lah ya grafiknya variasi per quantity. Kalau pertanyaan nomor 4, dengan menggunakan digital manufacturing, cost of production can be reduced. Jadi dengan digital dapat diturunkan biaya produksinya. Bagaimana ya? Simpel lah, kalau misalkan contoh Masnya menggunakan tool ya apa nih? CAD lah, CAD. Ya, misalkan dulunya gambar perlu 10 orang, sekarang cukup 1 orang ya. CAM dulunya untuk pemrograman CNC perlu 2 orang, sekarang cukup 1 orang. Jadi pasti akan reducing cost ya. Kemudian question number 5. Before implementing digital manufacturing technology, ya memang idealnya kita mengimplementasi lean manufaktur. Jadi kalau belum bagus lean-nya, ya biasanya best practice-nya adalah kita benahin dulu konsep lean manufacturing-nya. Jadi lean manufacturing apa? Manufacturing ramping yang untuk menghilangkan waste yang ada. TPM, total production maintenance, jadi total productive maintenance, ya mohon maaf. Ini strategi maintenance untuk memastikan mesin-mesin bisa optimal. Kaizen ini adalah continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Andon ini adalah tool untuk mengetahui status mesin yang bisa merah, kuning, hijau. Jidoka ini adalah tools yang digunakan untuk memastikan, ya stop and call Jidoka itu, memastikan tidak ada defect di produksi. Kemudian in order to monitoring, ya ini menggunakan OE. OE itu ya, ini kemarin saya singgung sedikit ya, sebenarnya di mata kuliah adalah fungsi dari availability kali quality kali performance. Nah, jadi kita masang sensor untuk mengecek availability ya. Berarti kita ngecek MTTR sama MTBF, kemudian ada sensor untuk quality, ada sensor untuk performance. Performance itu speed dan lain-lain. Nah, ketiga ini kemudian kita jadikan satu platform sehingga kita bisa memperoleh real time OE system. Ya, kurang lebih seperti itu dari hasil UTS kemarin. Jadi kalau UTS sih harusnya gampang ya, tidak terlalu sulit. Oke, ada pertanyaan sampai sini, Mas? Mas? Profesi Pak, Ya, mau tanya terkait tugas 2 itu berarti yang membuat video untuk robot studio ya Pak?
Ya, tugas kedua itu seperti di awal saya sampaikan, membuat, manufacturing cell lah ya, proses di manufaktur menggunakan simulasi robot, ya. Bisa robot studio, bisa menggunakan simulasi yang lain. Cuman memang paling gampang ya robot studio, ya. Masnya bisa lihat di contoh-contoh yang ada di YouTube, ya. Jadi misalnya, robot studio untuk assembly mobil boleh, untuk welding, untuk painting, untuk soldering gitu kan ya. Untuk misalnya pick and place, ya itu juga boleh. Ya, dikumpulkan juga sama, jadi sebelum UAS. Ya, jadi kalau bisa, ya dimulai dari sekarang. Kuliah digital manufacturing, ya biasanya nggak berat-berat amat. UTS 25%, UAS 25, tugas pertama 25%, tugas kedua 25%. Jadi kan bisa ngitung sendiri tuh nilainya. Jadi kalau mengerjakan 2 tugas dan itu bagus ya, kan otomatis minimal dapat ya 50 poinnya kan, UTS, UAS asalkan ngerjakan kan biasanya juga nggak jelek-jelek amat. Jadi asalkan tugasnya bagus, ngerjakan UAS, UTS biasanya juga nilainya di atas 70. Oke. Ya, ya Mas, betul. Ada lagi yang lain silakan. Ya, kalau nggak ada, saya izin untuk mengakhiri karena jam 8:30 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.